Sahabat Positif Podcast, obrolan yang benar. Bersama saya, Yoyo B. Pracaya, redaktur pelaksana teropongnews.com. Pada obrolan kali ini, kita telah kehadiran dua narasumber yang kompeten di dalam bidangnya. Mereka sering disebut sebagai aparat penegak hukum. Yang Mulia Hakim Juyamto dan Ibnu Anwaruddin. Keduanya akan memberikan penjelasan terkait dengan rencana para hakim se-Indonesia melakukan aksi cuti bersama pada 7 hingga 11 Oktober mendatang. Pak Ju, selamat datang di studio kami. Ya, selamat sore Mas. Ya. Pak Ibnu juga terima kasih telah hadir ke studio kami. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ini begini Pak, kita dalam beberapa hari terakhir ini banyak pertanyaan dari masyarakat Pak. Sebenarnya ada apa sih dengan hakim yang rencananya akan melakukan aksi pada tanggal 7 hingga 11 Oktober mendatang? Ya. Terima kasih Mas Yoyo. Nah, tentu pertama kami ucapkan terima kasih kepada Positif Podcast ya. Undangan ini tentu sangat bermanfaat bagi kami, tentu saja para hakim yang telah memberikan ruang di mana dari pertanyaan tersebut memang perlu kita berikan respon, perlu kita beri jawaban. Ya memang pasti apa yang tadi ditanyakan Mas Yoyo itu pasti akan menimbulkan pro kontra di masyarakat dan itu biasa itu. Nah, pertanyaan tadi penting sekali dan harus saya berikan jawaban yang mendasar dulu terkait dengan tuntutan kesejahteraan yang dilakukan para hakim. Melalui ekspresi berupa aksi cuti bersama. Tahun 2012 dulu juga pernah ada aksi yang dilakukan oleh para hakim, di mana saya juga menjadi salah satu pelaku sejarahnya Mas Yoyo. Kalau dulu memakai tagline ancaman mogok sidang, walaupun pada akhirnya mogok sidang itu tidak terjadi karena sudah ada respon yang cepat dari pemangku kebijakan dari stakeholder saat itu. Nah, kita kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa? Apa yang terjadi sih para hakim kok menyampaikan aspirasi berupa cuti bersama? Nah, ada beberapa alasan kenapa para hakim melakukan upaya-upaya seperti itu. Nah, namun demikian tentu porsi saya sekarang adalah sebagai pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia, sebagai sekretaris bidang advokasi hakim. Artinya kapasitas sekarang saya adalah sebagai pengurus pusat IKI. Jadi begini, aspirasi yang dalam bentuk ekspresi aksi cuti bersama tersebut itu bukan muncul tiba-tiba Mas, bukan katakanlah ide sesaat, tapi itu berupa akumulasi langkah-langkah akumulasi yang kemudian langkah itu seperti membentur tembok. Para hakim itu sejak 2012 beberapa saat setelah PP 94 tahun 2012 diundangkan, ada hal yang di satu sisi hakim saat itu bergembira, katakanlah karena dari gaji pokok saja yang besarannya nggak lebih dari 5 juta. Kemudian saat turun PP 94 tahun 2012, kemudian ada tunjangan hakim yang besarnya katakanlah hampir 5 kali lipat dari gaji pokok saat itu. Nah, saat itu kita semua mengalami kegembiraan, katakanlah euforia. Tapi sebenarnya dari sisi yuridis ada persoalan saat itu yang juga kami diskusikan beberapa saat setelah PP 94 itu diundangkan, di mana di sana ada ketentuan yang di pasal 3 itu yang menyamakan gaji PNS, gaji hakim dengan gaji PNS. Sedangkan hakim itu pejabat negara. Oh iya, iya. Nah, tentu sebenarnya dalam
selain dari sisi penghargaan terhadap profesi hakim yang pejabat negara, tentu dikaitkan dengan supporting unit dalam hal ini para pegawai negeri sipil di lingkungan pengadilan seluruh Indonesia, tentu semestinya berbeda ruangnya. Ya. Tapi kemudian kami berusaha untuk melakukan langkah-langkah secara hukum. Ya. Waktu itu saya dengan Pak Langka dulu, Pak Langka Asmar itu mengajukan hak uji materi ke Mahkamah Agung. Oh, cuma JR Pak ya? Kami berdua ya, hak uji materi namanya Mas. Uji materi ya? Ingin agar pasal 3 itu ditinjau, agar harus dibedakan dong. Ya. Antara gaji hakim selaku pejabat negara dengan PNS gitu kan. Termasuk implikasinya dengan pasal 11 tentu kaitannya dengan hak pensiunnya. Nah, harus berbeda gitu kan. Tapi waktu itu permohonan hak uji materi kami ditolak waktu oleh Mahkamah Agung. Tahun berapa tuh? Tahun 2015. Oh, setelah 3 tahun keluar PP itu Pak. Nah, setelah itu kami ulang lagi ajukan permohonan yang sama, tentu dengan penyempurnaan argumentasi. Itu dilakukan oleh 17 orang hakim, termasuk saya. Nah, waktu itu untuk yang permohonan uji materi yang kedua ini dikabulkan dalam putusan nomor 23 uji materi tahun 2018. Artinya 5 tahun setelah permohonan yang pertama. Nah, yang permohonan yang kedua ini dikabulkan. Ya. Nah, pasca dikabulkannya permohonan uji materi dengan putusan nomor 23 tadi, semestinya kan pihak pemerintah harusnya segera melakukan revisi terhadap PP 94 tersebut. Karena apa? Implikasi hukum dengan dinyatakannya PP 94 dengan putusan HUM tadi, kan gaji hakim menjadi ilegal. Betul. Tapi sampai 5 tahun PP 94 itu belum ada revisi terkait dengan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Artinya Konstitusi. selama 5 tahun sampai sekarang gaji hakim bisa dikatakan ilegal secara hukum ya. Iya. Nah, 5 tahun untuk melakukan revisi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung itu kan seperti pengabaian gitu loh. Ya, dan dalam tanda kutip seperti tidak ada concern. Padahal ini terkait dengan ruang penggajian pejabat negara, hakim, pelaku kekuasaan kehakiman di negara hukum. Betul. Itu kan sebenarnya sangat memalukan gitu loh. Hakim digaji dengan gaji ilegal. Oke, itu pertama ya langkah hukum. Kemudian hakim juga banyak melakukan kritik melalui artikel-artikel bahwa ini gimana ini nasib hakim ini dengan di ruang penggajian yang nggak jelas. Kemudian dikaitkan dengan nilainya juga. Kan sejak dari 2012 5 tahun kemudian sampai sekarang meledak 12 tahun ada fluktuasi inflasi inflasi. Nah, ternyata seperti tidak diprioritaskan. Maka tadi saya sampaikan aksi yang sekarang tuh bukan muncul tiba-tiba, karena juga di latar belakangi oleh kondisi-kondisi yang memaksa hakim untuk melakukan ekspresi ya barangkali sering dikatakan oleh pengamat apa yang dilakukan oleh hakim itu seperti buruh katanya. Nah, saya bisa katakan Mas Yoyo, kalau pengamat mengatakan hakim melakukan aksi menuntut kesejahteraan itu sama saja dengan buruh, saya bisa katakan pernyataan itu sama saja menghina buruh itu. Memangnya buruh itu kalau melakukan aksi untuk menuntut kesejahteraan itu sesuatu langkah yang tercela. Apakah menuntut haknya itu merupakan langkah yang tidak terhormat? Betul. Buruh dengan hakim itu sama saja mulianya, sama-sama mulianya menurut saya. Nah, ketika haknya yang seharusnya diberikan, bahkan tuh kalau hakim Mas Yoyo ya, di Undang-Undang Nomor 48 tahun 48 ya, pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di sana disebutkan jelas tegas Mas,
negara menjamin kesejahteraan dan keamanan hakim. Untuk apa? Untuk menjaga independensi di dalam pelaksanaan tugas pelaku kekuasaan kehakiman. Artinya apa? Semestinya negara itu tanpa dituntut, tanpa harus ada rame-rame begini, negara automatically harus memberikan kesejahteraan. Kita lihat Mas Yoyo, ada banyak profesi, ada banyak katakanlah pejabat negara yang lain. Tapi lihat di pengaturan yang mendasari tupoksi mereka, hanya hakimlah yang disebutkan dengan tegas menjamin kesejahteraan dan keamanan. Itu artinya apa? Betapa hakim itu mempunyai posisi yang sangat strategis dan sentral dikaitkan dengan negara hukum. Dengan kekuasaan yang luar biasa, kekuasaan yang besar, itu agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenang, yang kemudian menjadi tidak independen, kan begitu. Makanya dia dikawal dengan cukup kesejahteraan, dengan keamanan. Jadi dia tidak independen, dia harus independen gitu. Makanya dengan abainya katakanlah pihak yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan keamanan ini, maka hakim-hakim merasa perlu melakukan sebuah aksi yang tujuannya dulu mengingatkan gitu. Pak Ju, tadi bicara soal abai. Ya. Sebenarnya abai itu pimpinan di Mahkamah Agungnya, di Kementerian Keuangannya, atau di pemerintah secara keseluruhan? Pertanyaannya sangat bagus, Mas. Saya sangat tajam dan harus hati-hati. Jadi begini, yang namanya aspirasi tuntutan menyangkut profesi hakim. Nah, individu-individu hakim itu kan tergabung di dalam organisasi profesi yang namanya IKHI. Ya. Nah, para hakim yang sekarang katakanlah menyampaikan aspirasinya itu semua anggota IKHI, Mas. Ya. Nah, aspirasi itu kemudian oleh organisasi profesi yang bernama IKHI. Nah, anggota IKHI itu kan termasuk hakim ad hoc, nanti Pak Ibnu ya. Hakim karir, hakim ad hoc itu anggota IKHI. Nah, tugas IKHI itu menampung, tidak hanya menampung, tapi kemudian memperjuangkan, ya, melalui mekanisme organisasi, aspirasi dari cabang ke daerah, kemudian ke pengurus pusat. Nah, apa yang menjadi aspirasi para hakim ini, itu sudah ditangkap oleh pengurus pusat IKHI dalam beberapa munas. Makanya boleh dilihat di hasil munas terakhir di Bandung, itu jelas rekomendasinya itu memberikan amanat kepada pengurus pusat IKHI agar memperjuangkan kesejahteraan para hakim, termasuk dengan minta agar revisi PP 94 itu dilakukan berdasarkan uji materi Mahkamah Konstitusi. Artinya apa, Mas? Artinya mekanisme organisasi yang katakanlah memperjuangkan aspirasi hakim tadi sudah bekerja. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan hasil munas itu kan menampung aspirasi itu. Ya. Artinya apa yang menjadi keresahan para hakim itu sudah ditampung, kemudian diperjuangkan. Memperjuangkannya caranya bagaimana? Nah, harus dibedakan antara IKHI sebagai organisasi profesi, tempat bernaungnya para hakim, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga. Nah, aspirasi yang tadi ditampung oleh IKHI dan diperjuangkan tadi disampaikan tentu melalui kelembagaan Mahkamah Agung. Karena tidak mungkin IKHI berhubungan dengan langsung dengan Kemenkeu. Itu kan beda itu. Ya. Yang berhubungan adalah Mahkamah Agung secara lembaga. Nah, sudah kita dorong melalui kelembagaan, dan Mahkamah Agung pun sudah menindaklanjuti dengan membentuk tim, di mana di situ tentu tim di bawah kesekretariatan, ya, yang oleh pimpinan dibentuk, kemudian IKHI mendampingi, ikut di sana. Nah, artinya apa? Dengan pertanyaan yang disampaikan Mas Yoyo tadi, posisi IKHI adalah menampung aspirasi, memperjuangkan dan mendampingi
upaya untuk perjuangan kesejahteraan ini yang kemudian dilakukan oleh Mahkamah Agung. Jadi aksi besok ini diketahui Mahkamah Agung, Pak ya? Secara kelembagaan tentu Mahkamah Agung mengetahui, karena bagaimanapun juga hakim itu kan selain anggota IKI, mereka juga katakanlah menjadi bagian daripada lembaga Mahkamah Agung. Ya. Ya kalau misalnya mereka mengetahui, seharusnya kan tidak harus sekarang, Pak. Sejak sebelum juga harusnya Mahkamah Agung juga sudah memperjuangkan juga dong harusnya, Pak. Tuh, memang sudah. Sudah ya? Sudah. Tapi kok harus tanggal 7 sampai 11 ini melakukan aksi? Ya, betul. Jadi begini. Kita memahami bahwa yang namanya dinamika atau prosedur bagaimana sebuah lembaga itu kemudian menampung aspirasi, kemudian melakukan komunikasi, koordinasi dengan lembaga lain. Tentu kan tidak semudah ketika mengurus urusan internal sendiri, Mas. Ada berbagai katakanlah aturan-aturan yang berbeda, misalkan, dan kemudian kalau kaitannya dengan revisi undang-undang, misalkan revisi PP, misalkan harus melibatkan banyak lembaga. Ya. Itu Mas, barangkali ya kami tadi mengatakan kalau dari sisi Mahkamah Agung sendiri sebenarnya upayanya sudah jauh, Pak ya. Sudah jauh juga, gitu loh. Pak Ibnu sebagai hakim ad hoc, sebenarnya apa yang bisa diberikan pernyataan terhadap rencana para hakim melakukan aksi mogok massal? Ya, jadi begini Mas ya. Aksi model seperti ini sepertinya berulang. Dulu ketika dari rekan-rekan kami hakim karir itu mengadakan aksi di 2012, hakim-hakim ad hoc pun juga mengadakan aksi yang sama. Kemudian akhirnya terbit Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2013. Karena sebelumnya memang tunjangan hakim ad hoc itu sangat minim. Jadi hakim ad hoc itu ada beberapa, ada banyak Mas. Ada hakim ad hoc tipikor yang menyidangkan kasus-kasus tipikor itu nilainya kan bisa kita ketahui kan, puluhan triliun, ratusan triliun ya. Betul. Kemudian ada di bawahnya ada selain itu ada hakim pengadilan industrial, hubungan industrial. Kemudian ada hakim pengadilan hak asasi manusia. Kemudian ada hakim perikanan. Itu hakim-hakim ad hoc yang ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi mereka ini di dalam memutus memeriksa, mengadili dan memutus perkara itu bersama-sama dengan hakim karir. Ya, Pak Juran kawan-kawan ini. Gitu. Nah, terkait dengan masalah kesejahteraan, kurang lebih hampir sama nasib kami. Kenapa? Kalau dari hakim karir ini memperjuangkan PP 94 2012 terkait hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung, kami ada pengaturannya, regulasinya melalui Peraturan Presiden. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Itu baik tipikor, hubungan industrial, kemudian perikanan, dan hak asasi manusia. Jadi sudah 11 tahun juga ini tidak ada perubahan. Gitu. Jadi pada saat dulu aksi 2012-2013 itu kemudian akhirnya ada perubahan di Perpres 5 2013, memang nilainya signifikan. Kurang lebih sekitar 3 kali lipat, mungkin hampir sama dengan karir. Nah, setelah 11 tahun ini kan kami rasakan terutama bagi senior-senior yang sudah bertugas hampir 10 tahun ya. Kalau kita hitung, coba kita lihat data Bank Dunia, itu inflasi itu angkanya akumulasi dari 2013 itu kurang lebih 57%. Akumulasinya 57%. Jadi apa yang kita dapat di 2013 dengan yang kita dapat di 2024 ini sama. Padahal kan daya beli masyarakat kan kita tahu sendiri seperti apa fluktuasinya kan. Nah, kami juga membersamai lah istilah kami. Rekan-rekan kami dari karir ini, karena kami ini satu atap kan, di bawah IKAHI, di bawah Mahkamah Agung, mengadili di pengadilan yang sama, duduk dalam satu majelis yang sama. Kami punya merasa sepenanggungan. Jadi kami ingin membersamai dari rekan-rekan kami dari karir ini untuk juga kami memperjuangkan
perubahan Perpres 5 2013 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim ad hoc. Jadi di sana memang kalau kita membaca Perpres itu sudah ideal, Mas. Akan tapi implementasinya yang belum ideal. Satu itu. Kemudian yang kedua, kami juga ingin memperjuangkan bagaimana ada penghapusan pajak. Maksudnya potongan pajaknya, Pak ya? Jadi kami itu masih dipotong pajak PPh 21. Padahal seharusnya kalau kita melihat dari rekan-rekan kami yang lain, mungkin dari ASN atau P3K yang lain itu mereka PPh-nya ditanggung oleh negara. Kemudian terkait dengan tunjangan kemahalan, teman-teman yang di daerah ini mereka mendapatkan tunjangan itu besarnya sama, baik di Jakarta, di Papua, di Aceh, di Kalimantan, di Maluku sama. Padahal misalkan di Papua, di Maluku itu kan mereka semestinya ada tunjangan kemahalan. Betul. Untuk yang lainnya, pejabat-pejabat negara yang lainnya ataupun ASN lain-lain itu mereka mendapatkan tunjangan kemahalan. Sementara untuk ad hoc tidak ada. Kawan-kawan di karir mendapatkan tunjangan kemahalan, tapi mungkin nilainya juga tidak signifikan dibanding dengan kebutuhan atau ekonomi yang ada di sana. Kalau di ad hoc ada golongan juga nggak, Pak? Di ad hoc tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kalau ad hoc itu memang persyaratannya adalah dari bisa profesional, ASN yang memang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang tertentu. Seperti kami ini, kalau saya kan dari ASN. Dari ASN, tentu di sana kita punya ada pengalaman di bidang hukum, kemudian ada juga dari auditor, ada juga dari akuntan publik, ada juga dari orang yang punya keahlian di dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi memang ditugaskan di pengadilan khusus yang tadi ya, tipikor, hubungan industrial, perikanan, hak asasi manusia, didasarkan dari pengalaman atau background yang dimiliki para hakim ad hoc tersebut, Mas. Gitu. Pak Ju, kembali lagi ke persoalan rencana aksi itu. Mekanismenya bagaimana, Pak, rencananya besok tanggal 7 itu? Apa bareng-bareng mogok massa se-Indonesia atau ada pembagian dulu wilayah atau gimana? Ya, jadi gini, kalau bicara tentang teknis aksinya, saya sendiri kan dalam kapasitas sebagai pengurus pusat IKAHI ya, di bidang advokasi. Nah, sedangkan yang melakukan aksi itu murni dari teman-teman hakim dari daerah di seluruh Indonesia. Artinya bukan inisiasi, bukan perintah dari Mahkamah Agung maupun dari IKAHI. Tapi tadi saya sampaikan bahwa organisasi profesi IKAHI tentu dalam hal ini sebagai penampung aspirasi dan memperjuangkan aspirasi anggota. Apalagi ternyata bahwa aspirasi yang sekarang disuarakan oleh para hakim, terutama para hakim-hakim muda dan hakim-hakim di daerah itu selaras dengan visi misi IKAHI, tentu ya kami mendukung. Jadi dalam kapasitas mendukung itu adalah pertama barangkali memberikan fasilitas supaya mereka nanti katakanlah misalkan menyampaikan aspirasi ke Jakarta, dan itu sudah direncanakan, sudah dijadwalkan, mereka sudah mengajukan permohonan oleh pengurus pusat IKAHI, direspon dengan bijaksana dan akan diberi waktu. Nah, soal teknisnya seperti apa nanti kan mereka yang akan katakanlah melakukannya. Kalau dari kami dari IKAHI hanya memonitor, kemudian memfasilitasi dan tentu mendukung. Oke. Pak, selain tuntutan revisi itu apa lagi sih, Pak? Nah, pertanyaan bagus, Mas. Saya jadi ingat ada beberapa tuntutan. Yang paling penting adalah meminta agar disahkannya RUU atau dibahas dan disahkannya RUU Jabatan Hakim. Nah, sebenarnya RUU Jabatan Hakim itu adalah PR yang kami dulu sebelum adik-adik tahun sekarang ini membuat forum diskusi solidaritas hakim Indonesia. Kami dulu di forum diskusi hakim Indonesia FDHI tahun 2012 itu sudah menggagas, Mas, menggagas mengkonsep RUU Jabatan Hakim. Nah, pertanyaannya
sepenting apakah RUU jabatan hakim itu. Nah, dulu ketika kami gagas itu kami jajakan, Mas, istilahnya kami diskusikan dengan NGO, kemudian dengan berbagai fakultas hukum. Di UGM pernah, di Makassar pernah, di Bandung Unpad pernah, gitu ya. Dan ternyata para akademisi itu sebenarnya mendukung sekali. Artinya relevan dan memang dibutuhkan. Jadi selama ini, Mas, aturan atau regulasi yang menyangkut jabatan hakim itu masih terpisah-pisah, Mas. Belum komprehensif, belum integral. Padahal menyangkut sebuah jabatan yang sangat strategis sekali. Nah, tinjauannya begini, Mas. Kita harus melihat dulu dari sisi konstitusi ya. Di dalam konstitusi, kekuasaan kehakiman itu kan dijalankan oleh hakim selaku pelaku kekuasaan kehakiman. Nah, di sana kekuasaan kehakiman itu harus bebas dari cabang kekuasaan lainnya. Nah, tentu jabatan hakim itu kan harus diatur tersendiri, berbeda dengan maksudnya begini, harus mandiri ketika rekrutmennya, menyangkut pembinaannya, menyangkut pengawasannya, harus dibedakan dengan profesi lain atau jabatan-jabatan lain, karena dia membutuhkan sebuah prasyarat independen yang tentu cara merekrutnya itu harus berbeda, gitu loh. Makanya dibutuhkan sebuah undang-undang untuk mengelola jabatan hakim itu seperti apa. Nah, ikutannya apa? Tentu berikut hak dan kewajiban. Nah, haknya itu hak fasilitas keuangan, kemudian hak keuangan, fasilitas lain-lainnya. Itu. Kemudian nomenklaturnya, Mas. Nah, dulu kita usulkan bahwa hakim itu tidak perlu disebut sebagai pejabat negara, atau tidak perlu disebut sebagai pejabat negara tertentu, tidak usah. Nomenklaturnya ya hakim. Jadi nomor induknya nanti hakim, NIH, bukan seperti sekarang NIP, pegawai negeri sipil, Pak. Artinya kita punya nomor induk hakim, kemudian tidak perlu disebut sebagai negara, ya hakim. Nah, konsekuensinya sebagai hakim itu apa? Kan seperti itu. Dia harus diberikan kesejahteraan, dia harus diberikan jaminan keamanan, dan kesejahteraan itu dalam arti luas. Tidak hanya dalam bentuk gaji, tidak dalam bentuk tunjangan. Dalam arti luas itu apa? Pendidikannya, dia dijamin, dia sudah nggak mikir lagi, Mas. Jadi dia murni berpikir, wah, hidup saya, umur saya, ilmu saya ini betul-betul untuk mengadili agar benar-benar independen gitu. Nah, itu diatur di dalam RUU jabatan hakim, pengelolaannya itu, gitu, Mas. Kalau sekarang dengan pendapat yang ada sekarang, memang ada masalah apa lagi sih, Pak? Maksudnya gini ya, kan nggak kedengeran hakim nyambi ngojek, nggak kedengeran nyambi atau jadi apa? Udah dengan artinya cukup lah, Pak, dengan kondisi sekarang ini. Maksudnya cukup penghasilan? Iya. Kalau dilihat dari dan dibandingkan dengan profesi yang lainnya kan, kalau guru misalnya kan, ada yang ngojek, ada yang harus bimbel atau gimana. Kalau hakim saya belum dengar deh, jadi itu nyambi sangat bagus juga, Mas. Jadi begini, jabatan hakim itu tidak hanya tadi saya sampaikan ya, bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan dalam arti materi ya. Tapi bagaimana hakim dengan kesejahteraan itu ya. Nah, kesejahteraan tadi kan saya bilang dalam arti luas, Mas, bukan hanya dari sisi materi. Nah, kalau kemudian begini, seorang hakim itu kan harus menjaga diktenya dia, harus menjaga ini saya di sebuah lingkungan itu tidak boleh kemudian seperti tadi dibilang sampai ngojek sebagainya. Nah, kalaupun hakim itu terlihat kurang, Mas ya, sampai sekarang barangkali dia tidak mungkin dan kemudian dia katakanlah sampaikan ngojek dan sebagainya. Sekarang begini saja, Mas. Hakim-hakim di seluruh Indonesia itu kan kebijakan mutasinya itu kan dari pulau ke pulau. Negara kita kan negara kepulauan ya.
Misalkan dari Jogja ditugaskan di mana, Aceh misalkan. Dia harus katakanlah punya keluarga, kalau punya keluarga dibawa. Ya. Kalau nggak dibawa dia mesti harus pulang, ya. Nah untuk pulang itu kan bukan gratis. Ya. Nah karena nggak ada fasilitas gratis untuk itu kan, tetap harus dibayar, diambil dari apa? Dari penghasilannya tadi. Nah itu baru katakanlah yang kelihatan kalau misalkan ada jalur sekali terbang misalkan. Kalau ada 2 kali terbang atau harus melewati beberapa jenis transportasi, itu baru dari sisi transportasi Mas ya. Belum tentang kalau sakit, ya. Belum kebutuhan-kebutuhan lain misalkan untuk mengembangkan diri, dia kuliah dan sebagainya. Nah sekarang saya gini Mas, dengan adanya pemekaran wilayah di Indonesia, katakanlah kabupaten baru, ada pengadilan-pengadilan baru, ya, dibentuk. Tentu dengan wilayah yang baru ini kan semua fasilitas-fasilitas, termasuk juga fasilitas yang dihadapi hakim ketika menjalankan tupoksinya di pengadilan baru, itu juga akan potensial untuk keluar biaya-biaya hidup yang juga terkait dengan soal penghasilan tadi Mas. Yang gini Pak ceritanya, kalau misalnya hakim di Jakarta, kayak Pak Yul di selatan, pasti aman lah karena memang klasifikasinya pengadilan nanti. Yang di daerah itu mungkin lebih parah lagi kan kondisinya seperti itu. Apalagi dibandingkan dengan hakim-hakim agung yang juga banyak lebih besar lagi. Nah itu kan tentu ada jenjang yang harus juga seimbang lah Pak, pemerataan artinya. Nah itu gimana tekniknya untuk memberikan pemerataan terhadap pendapatan para hakim itu Pak? Ya tentu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tingkat di pengadilan kita itu kan ada kelas 2, kelas 1B, kemudian kelas 1A, kelas 1A khusus. Di mana di sana ada beberapa klasifikasi yang tentu hakim-hakim yang ditugaskan di ibu kota misalnya di Jakarta ini harus pernah menjadi pimpinan pengadilan di kelas 1B, pernah menjadi pimpinan pengadilan di kelas 1A. Nah tentu saja kenapa seperti itu, karena tantangan di pengadilan-pengadilan kelas 1A khusus seperti di Jakarta ini tentu tantangannya kan berbeda. Baik dari sisi kualitas perkara, jenis perkara, kemudian yang tadi saya sampaikan Mas, terkait dengan soal pengaruh kiri kanannya itu kan lebih berat daripada di daerah-daerah kan. Karena gini Pak Yul, yang kita dengar ini, yang mau aksi besok itu, ya rata-rata yang golongannya rendah gitu loh. Yang tinggi-tinggi yang di Jakarta tuh kayaknya kurang mendapat dukungan atau mendukung gitu Pak. Itu salah Mas. Gimana? Jadi bentuk dukungan itu kan tidak harus terbuka, tidak harus katakanlah disampaikan sama dengan teman-teman adik-adik di daerah. Saya bisa pastikan Mas, kalau mau ini semua Mas, rata Pak ya. Bahkan suasana kebatinan di Merdeka Utara pun sama sebenarnya. Jadi mereka mau turun juga ya Pak? Ya artinya dukungan tentu tidak harus dalam bentuk sama seperti adik-adik. Kalau dari hakim ad hoc dukungannya turun ke jalan atau cuma cuti bersama aja Pak? Sebenarnya skemanya itu sudah atur sama rekan-rekan kami dari SHI. Ya ada beberapa pilihan. Ada yang cuti, kalau memang masih cutinya tanggal 7 sampai 11. Kalau memang sudah tidak punya cuti, maka dia minimal menunda jadwal sidang. Kecuali terhadap jadwal sidang yang tidak bisa ditunda karena tetap itu layanan publik ya. Bisa tinggalkan. Itu atau terutama ada tipikor Pak ya. Tipikor. Khususnya tipikor itu kan 120 hari harus putus. Betul. Sering kan lembur tipikor sampai malam-malam karena memang dikejar waktu, sehingga kalau yang hal-hal seperti itu ya ada toleransi untuk tidak turun ya. Maksudnya turun ini kita bukan berarti harus turun ke jalan, tapi turun ini untuk memberikan dukungan dengan para pimpinan kami, termasuk juga di IKAHI ataupun pimpinan kami di Mahkamah Agung. Karena begini Mas, hasil penelusuran kami dan informasi dari pimpinan kami itu untuk usulan rancangan Perpres 5/2013 itu sejak bulan September sudah dikirim ke Setnek
Izin prakarsanya sudah dikirim dari MA ke Setnek. Kemudian Setnek menindaklanjuti. Sudah bersurat ke Menpan RB tanggal 6 Oktober. Nah, seharusnya Menpan RB ini kemudian menindaklanjutinya dengan mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, dengan Mahkamah Agung sendiri kan gitu. Nanti dibicarakan antar kementerian lembaga itu. Nah, sampai sekarang ternyata kami belum tahu ini perkembangannya sampai sejauh mana. Karena sebenarnya kan sudah lama kami teman-teman ini menuntut untuk adanya penyesuaian itu. Jadi mungkin juga tadi menarik pertanyaan kenapa kok kalau memang tidak cukup sampai sekarang tidak ada hakim yang ngojek kan. Kami ini kan terikat kode etik ada profesi Mas. Ada 10 kode etik profesi hakim yang harus kami pegang ya. Salah satunya kan menjaga martabat. Gitu. Jadi kita bisa definisikan lah bagaimana menjaga martabat itu. Kan gitu, nggak mungkin kita melakukan istilahnya pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan oleh profesi hakim. Gitu. Sehingga bukan karena kami berkecukupan lebih sehingga tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Memang ada batasan-batasan yang tidak bisa kami langgar karena kami ini sudah diatur oleh kode etik sehingga kita ada batasan yang harus kita patuhi, Mas. Jadi kira-kira begitu. Pak Ju, sekarang berandai-andai, Pak. Ya. Seandainya besok disahkan atau diberikan keputusan, berarti kan aksi nggak jadi, Pak? Atau gimana? Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa tuntutan. Ya. Nah, tuntutan yang pertama kan menyangkut soal revisi PP 94, terus kenaikan gaji dan tunjangan, kemudian pembahasan dan pengesahan RUU Jabatan Hakim. Nah, makanya kemudian aksinya itu kan besok itu kan audiensinya tidak hanya ke PPKI, tidak hanya ke MA, tapi juga ke DPR. Nah, itu kaitannya dengan itu. Nah, artinya yang mana dulu? Yang disahkan, yang disetujui. Yang disetujui dari beberapa tuntutan. Iya. Nah, saya juga tidak bisa katakanlah, kan ini tadi saya bilang itu murni dari adik-adik. Kendalinya juga di adik-adik, kita hanya mendampingi, kita hanya mengawal, dan itu tadi mendukung. Iya. Kalau misalnya itu tidak disetujui, kemudian ada sanksi, Pak. Kemungkinan atau tidak, Pak? Sanksi dari mana? Karena kan PNS harus soal persoalan cutinya itu, Pak. Ya. Sebagai undang-undang peraturan di pegawai negeri sendiri itu kan. Itu kan ada sanksinya kalau misalnya mengabaikan dari peraturan itu sendiri. Kan mereka berangkat itu kan menggunakan status cutinya itu. Oh gitu. Artinya ketika dia berangkat sudah membawa izin cuti dari pimpinannya. Artinya kalau mereka nggak punya hak cutinya nggak akan berangkat kan, Pak? Enggak. Oh, okay. Memang ini aksi yang benar-benar sudah dipikirkan dengan matang. Jadi ketika mereka berangkat sudah sah lehal bahwa kami berangkat ini memang satunya cuti, bukan mogok. Okay. Kalau mogok itu kan dia statusnya dalam posisi di kantor, dia tidak melakukan kewajiban seharusnya di kantor itu baru mogok. Tapi ini tidak cuti, dan itu hak yang dimiliki oleh para hakim. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Ya. Banyak orang bertanya, kenapa sih di masa-masa terakhir Jokowi hakim melakukan aksi? Gini, Mas. Dan DPR juga baru nih, Pak. Betul. Ini pertanyaan yang sangat politis, tapi tentu harus dijawab. Jadi begini, setiap aksi, melakukan sebuah gerakan tentu harus melihat momentum. Bahkan momentum itu harus diciptakan. Dan bukan hanya melihat menunggu momentum, tapi harus menciptakan momentum. Ya. Sebenarnya hakim-hakim tentu tidak dalam konteks untuk berpolitik tidak, praktis tidak. Tapi hakim-hakim tentu juga berpikir momentum tadi, memilih momentum tadi dan menciptakan momentum. Ya. Nah, agar momentum itu kemudian menjadi sebuah modal tercapainya tujuan. Itu, Mas. Nah, kenapa di akhir masa pemerintahan dan di awal pemerintahan menjelang pergantian kekuasaan
Itu tadi kami anggap momentumnya pas. Jadi apolitis juga intinya Pak ya? Oh enggak ya. ada pertimbangan. Enggak ada kepentingan. Tidak ada tujuan untuk katakanlah ikut mendelegitimasi pemerintahan yang sekarang. Itu enggak ada. Kami hakim tidak boleh berpikiran seperti itu. Hanya itu tadi momentumnya biar pas. Terima kasih Pak Jo telah memberikan informasi dan keterangan. Semoga perjuangannya tercapai Pak. Amin Mas. Jadi gini sedikit saja. Sering saya katakan di berbagai stasiun televisi yang mewawancari saya sampaikan bahwa sebenarnya apa yang diperjuangkan para hakim itu toh nanti ya boleh saja ada pro kontra. Hakim ini nanti juga kalaupun digaji tinggi pasti juga masih ada. Benar. Nah, tapi begini tadi saya bilang jaminan kesejahteraan itu kan kewajiban negara, harus diberikan. Itu yang kami tuntut. Ya. Nah kalau dikaitkan dengan ada kekhawatiran nanti setelah diberikan kesejahteraan, itu kan tugas kita bersama. Ya. Dan Mas perlu ketahui. Hakim ini di dalam melaksanakan tupoksinya di pengadilan itu paling banyak diawasi Mas. paling banyak yang melakukan pengawasan terhadap tugas hakim. Saya kasih contoh. Ketika hakim memeriksa mengadili perkara, yang mengawasi siapa Mas? Para pihak itu sendiri mengawasi. Betul toh? Para pihak itu mengawasi sendiri yang dilakukan oleh para hakim. Kedua, wartawan yang di pengadilan. Iya. Ombudsman, KY betul. Badan Pengawas Mahkamah Agung, ngawasi, iya kan? Iya. Terus KPK ngawasi. Kurang banyak apa yang mengawasi ini? Artinya apa? Ketika nanti misalkan itu tujuan kesejahteraan memang sudah dipenuhi oleh negara, silahkan hakim itu juga tentu diawasi dari berbagai. Seperti saya sering sampaikan, hakim itu tugasnya seperti ikan di dalam akuarium Mas. Geraknya diketahui dari segala sisi, dari atas. Transparan sekali Pak ya. Sekali. Itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Jo telah hadir di tempat kami. Semoga berkenan dan memberikan manfaat buat. Terima kasih juga untuk positif podcast ya. Terima kasih Pak. Ya. Pak Jo. Terima kasih. Demikianlah obrolan saya dengan Yang Mulia Hakim Ju-Yamto dan Ibnu Anwaruddin. Semoga penjelasan dan keterangan terkait dengan rencana para hakim se-Indonesia melakukan aksi cuti bersama pada 7 hingga 11 Oktober 2024 memberikan manfaat buat kita semua. Sahabat Positif Podcast, obrolan yang benar.